kuat. Afwatul, apa tadi kamu udah nge-record? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pendidikan Pancasila tentang kunjungan Fransiskus. Dengan saya, Nurul Aini, dari Prodi Fisika, NIM akhir 76, Ahmad Wazir Al-Azhar, dari Prodi Fisika, NIM akhir 74, Maria Amanda Bria, dari Fakultas Teknik Pertanian, NIM akhir 17, Asri Auradina Ramadhani dari Prodi Biologi NIM akhir 54, Desiana dari Fakultas Teknik Pertanian dengan NIM akhir 02. Slide selanjutnya. Pokok pembahasan. Pokok pembahasannya bagaimana kunjungan paus ini apakah nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Apakah kemudian yang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam hal persatuan umat beragama? Apakah ada pengaruh kunjungan paus ini terhadap kelompok-kelompok minoritas di Indonesia? Bagaimana dengan citra Indonesia yang mayoritas negara muslim dengan kehadiran paus kemarin? Apakah kemudian kunjungan paus ini menjadi titik tolak perpecahan ataupun persatuan agama terhadap Indonesia? Slide berikutnya. Bagaimana kunjungan paus ini? Apakah nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan beragama di Indonesia? Kunjungan paus ke Indonesia akan memiliki pengaruh yang baik dan praktis terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Kunjungan paus ke Indonesia ini berpotensi memperkuat dialog antar agama secara signifikan. Pesannya tentang perdamaian dan toleransi, kunjungan ini dapat mendorong umat beragama untuk saling menghormati dan memahami satu sama lain, terutama dalam konteks multikultural Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Persilakan. Ini saya akan menjelaskan poin 2, yaitu apa kemudian yang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam hal persatuan umat beragama, yakni tantangan Indonesia dalam hal persatuan umat beragama atas kunjungan Paus Fransiskus, yaitu umat beragama harus tetap memiliki Mohon maaf, nggak batas-batas. kedengaran. Bisa dengar? Di saya sudah masuk. Jadi apa kemudian yang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam hal persatuan umat beragama, yakni tantangan Indonesia dalam hal persatuan umat beragama atas kunjungan Paus Fransiskus, yaitu umat beragama harus tetap memiliki batas-batas dalam agamanya. Toleransi tetap
toleransi, tetapi tidak dengan mencampur adukan organisasi saat ini. Memang toleransi menjadi sangat mudah karena banyak hal yang sedang terjadi. Kunjungan Paus kali ini memang tidak terlalu menjadi tantangan bagi Indonesia karena Indonesia memiliki banyak agama yang memang sudah ada sejak zaman dahulu. Maka dari itu, dengan kunjungan Paus ini tidak terlalu berpengaruh, tapi lebih bagaimana kita harus memiliki batas toleransi untuk setiap umat beragama agar tidak mencampur adukan agama, untuk tetap menjaga agama itu sesuai dengan alurnya dan tidak kehilangan arah pandang kehidupan yang telah ditetapkan dari awal. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah apakah ada pengaruh kunjungan Paus ini dari kelompok-kelompok minoritas di Indonesia? Jadi, terdapat beberapa pengaruh positif maupun negatif terhadap kunjungan Paus di Indonesia pada kelompok minoritas. Yang pertama yaitu pengaruh positif. Dapat meningkatkan kerukunan serta toleransi antar umat di Indonesia. Kerukunan ini dapat antar agama maupun beda agama. Kemudian, membantu menghapus diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, sehingga dapat memberikan perlindungan hak-hak pada kelompok-kelompok minoritas tersebut. Selanjutnya, memberikan penguatan identitas terhadap kelompok minoritas, di mana kelompok tersebut akan merasa mendapat dukungan moral serta spiritual dari Paus, sehingga memperkuat solidaritas di antara mereka. Namun terdapat juga beberapa pengaruh negatif, diantaranya menimbulkan kontroversi serta ketegangan di kelompok mayoritas, di mana kunjungan figur agama besar tersebut pada kelompok mayoritas akan merasa terancam atau tidak nyaman dengan simbolisasi agama yang berbeda. Kemudian memberikan celah manipulasi politik berbasis agama. Kelompok-kelompok tertentu akan menggunakan kunjungan Paus untuk memperkuat politik identitas, sehingga dapat memecah belah masyarakat berdasarkan agama. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, topik selanjutnya adalah bagaimana terhadap citra Indonesia yang mayoritas negara Muslim dengan kehadiran Paus kemarin. Reaksi dari masyarakat Indonesia, khususnya yang mayoritas Muslim, juga cenderung positif karena Paus Fransiskus memiliki reputasi yang baik dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian dunia. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar umat Muslim di Indonesia, yaitu kedamaian, kesetaraan, dan rasa hormat terhadap sesama. Secara keseluruhan, hubungan yang baik antara Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan Vatikan yang diwakili oleh Paus Fransiskus dapat memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mengedepankan toleransi dan kebinekaan. Baik, topik selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Yang kelima, apakah kemudian kunjungan Paus ini menjadi titik tolak perpecahan ataupun persatuan agama terhadap Indonesia? Kunjungan Paus Fransiskus ini tidak menjadi titik perpecahan bagi agama di Indonesia, melainkan membawa pesan perdamaian dan persatuan antar umat beragama. Paus ingin memperkuat toleransi antar agama yang ada di Indonesia. Paus juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menghargai perbedaan yang ada agar tidak terjadi perpecahan, melainkan terciptanya kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Kesimpulannya, kunjungan Paus ke Indonesia berpotensi memberikan dampak positif terhadap kehidupan beragama dengan memperkuat dialog antar umat dan meningkatkan toleransi di tengah keragaman. Meskipun banyak tantangan untuk menjaga persatuan di antara berbagai kelompok beragama tetap ada.
Kunjungan ini dapat memberikan dukungan bagi kelompok minoritas dan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menghargai keragaman. Dengan pendekatan yang tepat, kunjungan ini seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkokoh persatuan dan saling pengertian, bukan perpecahan, sehingga mendorong kerjasama antar umat beragama di Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Dibuka sesi tanya jawab untuk kelompok 4. Dipersilakan. Untuk kelompok 4, apa ada pertanyaan atau sudah cukup?
Eh, Ada suaraku nggak? Halo, Masuk, halo, Mas. Masuk. masa ya? Perkenalkan, Masuk. nama saya Iza Fikri Araya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, pesan apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Indonesia, terutama terkait isu sosial dan atau lingkungan? Bagaimana sih tanggapan pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia terhadap kunjungan dari Paus Fransiskus ke Indonesia? Terima kasih. Dia sedang bawa. Izin menjawab, selama kunjungan Paus ke Indonesia, Paus Fransiskus menyampaikan beberapa pesan terkait isu sosial. Di antaranya, yang pertama, pentingnya dialog antar agama untuk menciptakan perdamaian dan menghapus ketimpangan. Yang kedua, keragaman budaya dan kehendak untuk menjaga perdamaian merupakan kekayaan terbesar Indonesia. Yang ketiga, yaitu penguasa harus menghormati otonomi individu dan kelompok dan tidak memaksakan visi mereka. Berikutnya, perang adalah kekalahan bagi umat manusia, dan semua pihak harus berdialog dan berbagi untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya, pentingnya saling berbagi di tengah masyarakat. Berikutnya lagi, yaitu keragaman di Indonesia harus dipelihara dan menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Berikutnya, menjaga lingkungan agar tetap hijau, dan warga Indonesia harus tetap semangat dan menjaga mimpi-mimpinya. Mungkin itu yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus waktu datang ke Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab tentang bagaimana tanggapan pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Jadi, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia umumnya disambut positif oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah melihat kunjungan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan antar umat beragama dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung toleransi. Kunjungan ini dianggap sebagai momen penting dalam dialog beragama dan pemajuan nilai kemanusiaan. Seperti itu. Terima kasih. Mana tuh lagi? Di tengah situ biar bright. Sampai sehari. Itu sih. Sepertinya keren. Yang putih tapi kalau enggak. Baik, untuk kelompok 4, apakah ada feedback atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gak pakai itu? Oh,